Kepada Tuhan, karena malam hari ini Tuhan memberi kesempatan besar kepada kita, khususnya kita jemaat di sini bertemu dengan hamba Tuhan yang sudah Tuhan pakai secara luar biasa, yang diperlengkapi untuk memperlengkapi kehadiran mereka malam hari ini tentu membawa sukacita besar. Terima kasih untuk Pak Dokter Hormat yang sudah membawa tim kemarin. Nanti mereka akan memperkenalkan diri karena saya tidak begitu banyak mengenal beliau-beliau ini. Tapi nanti mereka bisa berbicara juga. Ada Pak Giting juga yang hadir malam hari ini. Ya, ini satu tim yang luar biasa ya. Dan malam hari ini kita punya waktu banyak untuk sharing. Kami siap menerima apapun yang disampaikan hamba Tuhan malam hari ini. Saya nggak tahu siapa yang dulu berbicara, tapi nanti saya serahkan waktu ini setelah kita naikkan ujian kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Ada buku yang bisa kita lihat nomor 94, betapa besar kasih-Mu Allahku sehingga Kau berikan Yesus padaku. Nomor 94. Ya Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami menyembah Engkau di tempat ini, di tempat yang sederhana, yang kecil ini, karena kami mengakui Engkau ada di sini. Karena Engkau yang mengasihi kami, Engkau datang dari surga untuk menyelamatkan kami. Biarlah segala perbuatanmu, pemberianmu, perkataanmu, janjimu sampai kepada kami untuk menguatkan iman kami, untuk meyakinkan kami yang ragu-ragu, untuk membawa kami kepada jalan-jalan Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini bisa berkumpul bersama-sama di sini. Ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan antarkan. Biarlah kami bersama-sama boleh menikmati kasih karunia Tuhan melalui sharing hamba-hamba Tuhan ini. Biarlah kami jemaat yang kecil ini akan diperlengkapi, dikuatkan. Kami boleh bertumbuh dan berkembang. Mohon Roh Kudus menolong tiap-tiap kami, memberkati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami untuk mendengarkan perkataan-Mu.
untuk menikmati perbuatan dan pemberian-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Satu pujian lagi, nanti langsung saya serahkan kepada mungkin Pak Dokter nanti bisa memperkenalkan diri atau langsung Pak Pendeta Ali ini sudah pernah kemari ya, tapi nanti boleh mengenalkan diri kembali. Nomor 378. Pimpinlah niat hamba membawa jiwa padamu. Nomor 378. Pimpinlah niat hamba membawa jiwa padamu. Banyak yang dalam dosa sesat terbelenggu. Bimbinglah hidup hamba, kabarkan Injil-Mu, membawa jiwa-jiwa satu demi satu. Kalau kita menyanyikan lagu ini, kalau kita sebagai orang-orang yang mengenal Kristus, apakah kita mau dipimpin oleh Tuhan? Tentu setelah kita diubahkan Tuhan, kita punya kerinduan, kemauan untuk dipimpin oleh Tuhan. Sekali lagi kita naikkan lagu pujian ini lebih cepat, ya, semangat kita kalau kita dipimpin oleh Tuhan, ya. Pimpinlah niat hamba membawa jiwa padamu. Banyak yang dalam dosa sesat terbelenggu. Bimbinglah hidup hamba, kabarkan Injil-Mu, membawa jiwa-jiwa satu demi satu. Ya, kami serahkan Pak Dokter, mungkin mau berbagi, perkenalkan. Kami siap sampai jam 10 malam, nggak jadi masalah. Silakan. Salam, selamat malam. Kita berbahagia hari ini karena bisa berkumpul di tempat ini. Saya lihat semua yang berkumpul mukanya cerah. Amin. Tentunya karena ada Roh Kudus dalam hati. Kalau enggak, senyum itu enggak bisa dibuat-buat. Hambar. Begitu Pak Vincent? Ya. Amin. Hari ini ada beberapa teman kita hadir di sini. Saya kira perlu kita dengar apa yang dialaminya di dalam hidup bersama Yesus Kristus. Itu saya kira sangat penting untuk kita dengar bersama-sama. Jadi untuk berhemat waktu, untuk pertama kali kita minta Bapak Vincent Horo Surbakti sama Pak kita Pak Vincent Surbakti. Beliau berasal dari Maumere, NTT, jauh sekali, ya. Tapi Pak Lingga katanya pernah ke Kupang, ya. Jadi saya kira Tuhan yang menghancurkan sehingga beliau bersama Pak Aliudin dan saudara Pacar, karena masih muda, ya, masih lajang, bisa sampai di sini. Bayangkan, saya kira sudah hampir 14 hari ya di sini. Mereka sudah sampai Banda Aceh dan kembali ke Medan, langsung ke Kutacane, pulang ke Jeren.
Saya kira pelayanan yang luar biasa. Hanya mengandalkan Tuhan tanpa mengandalkan deposito dan ATM. Ya, untuk pertama kali kita persilakan Bapak Vincent Horo untuk berbicara di hadapan kita, apakah storytelling atau yang lain, ya kami persilakan. Yang penting membangun iman kita bersama di sini. Ya, selamat malam semuanya. Kasih Kristus yang luar biasa. Saya senang sekali berada di sini. Pertama kali saya ada di sini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru dan selamat Natal. Natal itu kan kita menyambut kelahiran sang kekekalan, yaitu Yesus Kristus. Jadi buat saya Natal itu bukan tentang ulang tahunnya, tapi tentang kehidupan yang punya hidup. Jadi buat saya Natal itu awal dari hidup. Baik, nama saya Vincent Horo. Saya dari Flores, Ireland, tepatnya di Maumere. Saya di sini bersama senior pastor saya, Aludin bin Al-Jaidun, salah satu misionaris militan. Jadi dia di mananya di Trabas sama dia. Dan ini adik saya, adik rohani ya, namanya Fajar Apologetik masa kini. Jadi kami di backup sama Pak Pendeta yang luar biasa, seorang filantropis itu seorang dermawan yang luar biasa. Dia tidak peduli yang penting. Udah makan belum? Oh ya. Nah, itu luar biasa. Itu sifat-sifat Kristus yang luar biasa. Saya senang sekali dengan Pak Dokter. Kita ini di dalam tubuh Kristus. Ya, kita di dalam tubuh Kristus. Semua saya tidak menjadi kaki, tapi saya pilih sesuatu yang tubuh yang paling hina, itu saya ambil yang paling terhina. Jadi saya suka gitu, kalau di dalam gereja juga kadang saya bagian gulu kabel aja lah gitu, daripada yang harus dari asal gitu ya, saya gulu kabelnya aja atau bagian ngepel, itu saya mau tuh. Nah seperti itu gambaran Yesus Kristus ketika dia mencuci kaki para murid-muridnya. Jadi tipologi seperti itu kita harus bisa. Jadi terkadang kita ya memposisikan diri kita itu sebagai yang teratas. Baik, saya ini seorang street preacher. Street preacher itu yang biasa teriak-teriak di jalanan. Sudah tahu di Eropa, di Amerika ya. Saya satu-satunya di Indonesia, saudara. Street preacher terekstrim. Coba panggil saya Budi Ibrahim, suruh saya dia kan. Nah jadi saya street preacher terekstrim di Indonesia. Kenapa saya menjadi street preacher terekstrim di Indonesia? Karena Yesus Kristus yang memilih. Artinya begini, jarinya sudah tertuju. Saya nggak bisa saya bilang begini, jarinya Yesus di dalam Yohanes 12 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Artinya Yesus serius banget. Dia nggak main-main. Saya di pola, di setting sama dia, di setup sama dia selama 10 tahun sudah. 5 tahun, dari 2005 sampai 2010. Itu 2005 saya dinubuatkan oleh salah satu pastor, senior pastor, pendek orangnya, lebih pendek dari saya. Ketika altar call, dia bilang, ayo maju kamu. Saya maju, saudara tahu. Ditumpangkan kepala saya, saya kaget, apa ini? Dia bilang, engkau akan memenangkan, bukan, engkau akan melihat Yesus Kristus. Saya senang, saudara. Ketika dia bilang, ini kan satu profetis, satu nubuatan kan. Engkau akan memenangkan, engkau akan melihat Yesus Kristus. Saya senang, saudara. Jadi saya ini kan Kristen warisan. Saya melihat, wow, orang-orang banyak yang melihat Yesus Kristus dilawat kan. Ternyata melihat Yesus Kristus itu tidak seperti itu, saudara. Tidak seperti itu. Baik, saya loncat saja. Ketika saya pulang kampung nih, saudara. Ini 2005 ya. 2007 saya pulang kampung.
Saya pulang kampung, saya naik kapal laut yang namanya KM Kelimutu. Sudah tahu KM Kelimutu yang danau 3 warna yang ada di ND? Naiklah saya di situ. Saya tuh masih konsumsi yang namanya ganja, cannabis sativa. Tahu ya, cannabis sativa ya? Tahu ya? Nah, ini berhubungan dengan nubuatan itu. Nubuatannya adalah engkau akan melihat Yesus. Iya, ini melihat Yesus ya. Nah, ketika saya ganja, saya lagi ganja gini, tiba-tiba hadirannya turun gitu. Saya langsung haleluya. Saya senang karena dengan ini saya sendiri gitu. Saya sendiri gitu, oh Yesus Kristus, luar biasa senang saya. Akhirnya saya tertidur. Saya tertidur sudah. Besok paginya saya ke kafetaria. Saya di kafetaria, pas saya duduk begitu, saya kaget sudah. Di samping saya, itu yang tadi malam saya lihat, ternyata bukan Yesus Kristus. Itu orang Timur Leste, turunan Portugal, saudara. Mukanya kan orang-orang Porto itu kan mix, campuran kan, jadi agak bule blondy begitu. Itu orang Timur Leste, bukan Yesus, saudara. Jadi yang saya lihat semalam, yang saya bilang haleluya, itu bukan Yesus Kristus, ternyata orang Timur Leste. Oke. Nah, ini nubuatan pertama ya. Nubuatan kedua di 2010. 2010 saya pelayanan dengan Pak Fetri Kumase, salah satu pastor senior juga. Pak Fetri Kumase itu seorang WL-nya Pak Niko. Nah, saya ikut dia, terus saya pelayanan jalanan juga, tapi di taman-taman di daerah Blok M situ, depan gereja GKI. Akhirnya ada salah satu pastor yang dipanggil sama Pak Fetri, namanya Pastor Rasti. Dia tuh spesial eksorsis, dia spesial peperangan rohani lah. Dia itu kalau ke Bali kemana-mana itu pasti hobinya dia ke Bali, perang sama para leak-leak seperti itu. Nah, ketika dia di Pak gereja Pak Fetri Kumase, ada altar kok, saya dipanggil sama dia. Kamu sini kamu, saya maju sudah. Pas saya maju, ini nubuatan kedua. Dia bilang, engkau akan memenangkan jiwa-jiwa di jalanan. Saya bingung, ini bagaimana caranya memenangkan jiwa-jiwa di jalanan? Saya sendiri juga, saya belum begitu ini, saya belum. Ini karya-karya Tuhan terhadap seorang penginjil ya. Prosesnya tidak secepat kembalikan. Saya diproses. Ini 5 tahun sudah. Nah, saudara mungkin pernah lihat video-video saya di tahun 2010. 2010 ada orang yang teriak-teriak di bus yang ngomongin Yesus tentang pertobatan, dosa, akhir zaman. Itu saya sudah. Itu saudara mungkin di kereta pernah lihat video-video, pernah lihat? Baik, kalau tidak pernah lihat, nanti saudara searching aja di YouTube. Bilang ini tulis saja Vincent Horo. Nah, di situ ada, saya di situ. Nah, saya salah satu penginjil jalanan paling ekstrim, siap mati, tapi nggak mati-mati, dan saya juga tidak suka dengan kematian itu. Jadi seperti itu. Pastor Asti itu, ya dia orang Amerika ya. Baik, itu satu cerita perjalanan saya ya. Saya rencananya akan selesai dengan Pastor Aludin. Mungkin saya punya, nanti kalau doakan biar saya juga akan punya satu proyek juga tentang penginjilan. Begitu, jadi saya juga tolong doa aja. Penginjilan sudah tahu lah. Kalau penginjilan itu kan tidak berbicara, misionaris itu bukan berbicara tentang kesembuhan, misionaris tidak berbicara tentang berkat, misionaris berbicara tentang metanoia, pertobatan yang sejati, pertobatan yang benar-benar bertobat saudara. Jadi balik arah, itu misionaris. Misionaris tidak bicara tentang kekayaan saudara. Jadi jangan dilihat seorang misionaris orang yang enggak, misionaris itu benar-benar dia mengalami satu Christian suffering, penderitaan yang luar biasa. Itu misionaris. Salah satunya sudah ada contohnya. Saya ini kan masih ini ya, jadi ini pastor
Aludin ini seorang misionaris yang militan sekali. Nah, kalau saya hanya bermain di Pulau Jawa, saudara. Pulau Jawa itu Muslim terbesar, saudara, paling banyak, saudara. Tuhan Yesus bilang, kamu main, saya main, saudara. Ketika jarinya sudah tertuju. Ya, saudara bisa lihat ketika Rasul Paulus, Apostolik Paulus, di dalam Kisah Para Rasul 9, saudara bisa lihat seorang Ananias bilang, ini bahaya sekali manusia ini Tuhan. Kenapa Tuhan? Ini dia ini seorang penyiksa, seorang eksekusi orang Kristen, seorang perkus. Mereka suka menyiksa. Tapi Tuhan bilang enggak. Dia ini saya yang pilih dan akan kujadikan alat. Jadi buat saya, ya kita menjadi di sini kan banyak sekali penginjil ya. Dan saudara penginjil semua. Saudara mungkin nanti progresnya menjadi seorang misionaris juga ya. Namun saudara punya yayasan, bikin misi yang besar, itu bagus sekali. Memang Tuhan yang mau seperti itu. Karena selama ini mereka itu selalu dengan berbicara tentang kesembuhan, tentang berkah, ya. Tapi poinnya Yesus tuh, ini Paulus teriak, dia bilang, bertobatlah, ya kan? Kerajaan Tuhan sudah dekat, kerajaan surga sudah dekat. Di closing dengan Yesus Kristus, dengan Yesus Kristus, bertobatlah, sebab kerajaan Tuhan sudah dekat, sudah datang. Itu penting. Itu hal yang penting sekali dan serius. Nah, kita masih nggak kayak gitu. Kita masih yang fokus ke apa sih, kesembuhan. Saya rasa saudara itu nggak penting. Saudara membuat orang bertobat itu yang penting. Makanya satu orang bertobat bersorak-sorak. Satu orang bertobat, saudara. Saudara tahu, ketika saya menginjil di bus-bus, saudara percaya nggak? Satu bus itu semuanya pada manifestasi. Ibu-ibu, apalagi itu. Satu bus. Nah ini lucu, saya mau kesaksian. Ini saya menginjil di salah satu bus mesa ini. Saya pas naik bus itu bau naga, saudara. Bau naga tuh kalau bahasa Jakarta tuh bau naga tuh artinya ada yang minum di situ, bawa alkohol. Jadi saya menginjil aja. Jadi saya monolog di situ. Saya bilang begini, dengan begitu besar kasihnya, begitu cintanya terhadap manusia dan bumi ini, dia mengutus putranya yang tunggal, yaitu Sang Mesias, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Saudara, ketika saya bilang begitu, saudara tahu, ada yang masuk, karena nama itu berkuasa. Ketika saya bilang Yesus Kristus, dia langsung dia pasti begitu. Pas saya turun di UGI, saudara tahu di UGI ya, pada ke Jakarta ya. Saya pas turun tiba-tiba dari belakang ada yang ngikutin saya. Aduh Bu, terima kasih Bu. Mulai besok saya akan ke gereja. Oh, belum tahu. Oh, saya mulai ingat, ternyata dia habis minum tadi yang bawa naga, dia bawa alkohol. Dia ternyata saudara. Dia minum tadi. Ada sebelum dia tunggu. Sebelum kamu ke gereja enggak? Istri saya aja yang ke gereja. Kamu enggak ke gereja? Enggak. Udah besok kamu harus ke gereja. Ini Alkitab. Saya besok Alkitab tuh dari itu kan saya kasih di Alkitab. Ini Alkitab tuh. Jadi seperti itu tuh. Tuhan tuh maunya ya kita berbalik ya. Di dalam Roma 12 ayat 2 itu kan berbicara tentang pembaharuan budi. Itu berbicara tentang pola pikir. Saudara hati-hati. Semua itu tergantung di dalam pola pikir Anda. Roh, jiwa, dan tubuh. Di jiwa itulah berpengaruh sekali, saudara. Saudara tahu iblis masuknya di mana? Bukan di roh, bukan di tubuh. Dia masuk di jiwa, saudara. Dia masuk di pikiran saudara. Dihancurkan hati saudara. Dihancurkan sehancur-hancur mungkin. Makanya di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus Kristus datang supaya apa? Kita mati? Enggak, saudara, supaya kita hidup. Saya berhenti di situ.
Saya nggak berbicara tentang kelimpahan, saya berbicara tentang hidup. Saudara tahu hidup? Kenapa Tuhan harus menciptakan kehidupan itu? Kenapa ini, saudara? Ketika saudara tahu Daud dengan Goliat? Sekarang saya mau tanya dengan saudara, Daud membunuh Goliat pakai apa, saudara? Pasti saudara menjawab dengan selepetan kata pel, ya? Coba saudara baca ayat selanjutnya. Setelah Goliat jatuh, saudara tahu, dia ambil pedangnya Goliat, baru dia bilang, tetelestai, sudah selesai. Artinya, Yesus Kristus adalah sang penuntas. Dia menuntaskan segala kematian Anda. Dia adalah hidup. Jadi tidak ada kematian di dalam kehidupan. Saudara diciptakan untuk hidup, bukan untuk mati. Saudara paham itu? Makanya Yesus bilang begini, I am the way, the truth, the life. Itu gak sembarang, saudara. Saya adalah jalan, saya adalah kebenaran, dan saya adalah hidup. Saudara, jalan adalah solusi. Saudara kalau nggak punya jalan, saudara nggak punya alamat, mapping saudara ada kocar kacir. Saudara, kami mau kesini aja bingung. Pak Ginting aja bingung. Mana? Pak dokter bilang kesini sih. Itu saudara. Saudara tahu, ketika Nuh di bawah, Nuh juga bingung membuat bahtera perahu yang begitu aneh, karena adanya di atas gunung, saudara, laut jauh, di atas ketinggian, nggak masuk akal. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu, dia jealous, dia sangat cemburu, dia sangat cemburu sekali. Makanya dia bilang, Nuh, kamu lihat, saya akan bikin, saya akan gebrak sesuatu yang luas. Saya adalah the solution, saya adalah solusi, saya adalah jalan. Makanya Nuh, saudara tahu, saya mau tanya saudara, bahtera kapal Nuh itu jendelanya di mana? Tidak ada jendela. Kita pasti tahu lah, di rumuninya pasti Yesus Kristus. Tapi kita tahu jendelanya di mana? Tidak ada jendela. Jendelanya cuma satu di atas, artinya lu fokus sama gue, fokus sama Yesus Kristus. Ketika dia melepaskan bulu merpati dari atas, seandainya jendelanya di samping kiri kanan, Nuh akan mengalami satu demoralisasi, keruntuhan semangat, saudara. Dia akan down karena dia akan melihat kiri kanan kelimpahan. Begitu melimpahnya mayat-mayat, jenazah-jenazah yang begitu besar, Nuh akan punya ketakutan yang begitu besar. Penting fokus kepada Yesus Kristus. Makanya dia bilang, saya adalah the solution, saya adalah sang solusi, saya adalah jalan. Baik, saya tutup dengan, mungkin sudah, saya tutup dengan, jadi begini saudara. Saudara dikasih satu free will, kebebasan. Itu pilihan tertinggi manusia adalah free will, kehendak bebas, saudara. Tuhan kasih semuanya. Kalau free will Anda sudah bermain, Tuhan pun ya nggak bisa ngapa-ngapain. Tuhan nggak bisa masuk, karena aturan yang Tuhan bikin tidak mungkin Tuhan tabrak itu aturan. Jadi hati-hati mempergunakan free will. Baik, saya tutup dengan ini salah satu dari pengajar saya, namanya Wendell Park. Wendell Park berbicara begini, dia bilang begini, berpikirlah yang besar, sebab kita melayani Tuhan yang besar. Terus saya tutup dengan Andrew Wommack. Andrew Wommack bilang begini, change your life, change the world. Rubah hidupmu, engkau rubah dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk Pak Vincent yang sudah sharing ya. Nanti kita bisa diskusi tanya jawab. Tapi kita dengar dulu dari Pak Pendeta Yudin dulu. Ya. Mungkin saya minta Fajar dulu isi sedikit. Silakan Pak Fajar.
Silakan. Ya, shalom semuanya Bapak Ibu, shalom. Yang semangat lagi sutos kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Yesus Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu terkasih, saya ucapkan terima kasih buat Pak Dokter yang sudah membawa kami ke sini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fajar Nugraha Pratama. Asal saya dari Demak, Jawa Tengah atau Kota Wali. Kota Wali, Jawa Tengah, Bapak Ibu semuanya. Saya terlahir sebagai orang yang tidak percaya kepada Yesus. Bahkan sangat mustahil kota saya itu bisa untuk Injil itu masuk ke kota saya, sangat mustahil. Bahkan gereja itu Bapak Ibu yang nampak di pinggir jalan itu mungkin hanya 1-2 biji. Itu pun sudah ada sebelum teman-teman muslim itu ada. Makanya kota saya disebut sebagai kerajaan Islam tertua di Nusantara, teman saya. Ya. Dan saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu sebagai orang percaya, semua karena kebaikan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Waktu itu saya kerja di Manado ya, 2024. Saya kerja di Manado. Di Manado kan mayoritas Kristen ya Bu ya. Sering diputar lagu rohani. Tapi bagi saya lagu rohani yang diputar di rumah-rumah itu rasanya mati. Karena apa? Orang mabuk aja putar lagu rohani. Orang minum cap tikus putar lagu rohani. Mati lagunya kan? Betul ya? Lagunya mati. Sampai pada waktu saya ada panggilan dan saya yakin itu Roh Kudus yang memanggil saya. Yes. Dalam hati saya punya teman kerja. Saya bilang, ada yang pernah ke Manado? Gak ada ya. Kalau ada yang tahu bahasa Manado gini, bro, saya kan punya teman nih, teman kerja Kristen ya Bapak Ibu. Saya bilang, bro, kita mau ikut Panganada. Saya mau ikut sama kamu ke gereja. Ah serius? Kamu kan orang Muslim, apalagi kamu juga santri, dia bilang gitu. Karena saya di pesantren 3 tahun lamanya. Saya belajar Al-Quran, saya belajar hadis, saya belajar kitab-kitab. 3 tahun lamanya. Saya datang ke gereja. Di situ ada satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Bapak Ibu terkasih, umumnya orang di gereja duduk ya. Saya tersungkur. Kaki ini gak apa duduk. Kaki ini gak apa duduk. Tahu gimana? Gini. Kanan kiri gak nangis, saya nangis sendiri. Karena apa Bapak Ibu? Setiap hari saya bersama roh jin, roh setan. Di gereja saya disertai Roh Kudus. Badan saya kaget ya. Amin. Ya. Dari situ saya merasa bahwa ketika saya ke gereja, saya merasa betul-betul dekat. Saya mengalami Tuhan. Makanya Bapak Ibu jangan jadi orang Kristen yang Kristen warisan. Alami Tuhan secara pribadi. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah mengalami Tuhan, mustahil Bapak Ibu tinggalkan Tuhan. Sekarang banyak anak-anak muda yang karena pacarnya hidungnya mancung sedikit ditinggalkan Tuhan Yesus. Ya. Karena pacarnya direktur di kantornya ditinggalkan Tuhan Yesus. Ya toh? Nanti kalau sudah diceraikan, nanti bilang, Tuhan Yesus jahat sekali kan Tuhan lagi yang disalahkan. Ya kan? Nah, makanya dari situ Bapak Ibu terkasih, dari saya mengikuti Yesus, saya banyak mengalami persekusi ya, atau ancaman. Dan saya ingat satu kalimat, orang tua saya bilang gini, kamu ikut Yesus, ibu mau lihat Yesus kasih kamu makan apa. Kita baca Alkitab, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Apalagi cuma perut segini, ya kan? Ini walaupun besar makanya cuma 1 piring. Tanya Pak Dokter tadi, 1 piring kan Pak Dokter? 1 piring, ya? Apalagi cuma perut segini, ya kan? Makanya ada Filipi 4 ayat 19 bahwa Rasul Paulus berkata, Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu. Itu kata Rasul Paulus. Makanya saya bisa gemuk sampai saat ini ya kan, bisa gagah kayak gini semua karena Yesus. Dan puji Tuhan, ibu saya yang dulu ngolong-ngolong saya,
dibilang kafir, anak haram, semuanya. Sekarang dia bertobat, sudah ikut Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan. Sudah ikut Tuhan Yesus. Di bulan 12 kemarin, beberapa bulan sebelum bulan 12 itu saya injili dia pelan-pelan. Karena saya sering di TikTok bersama, kalau Bapak Ibu tahu Edis TV, ada yang tahu? Itu kenal sekali sama saya. Saya sering live dengan dia, saya sering berapologetika bersama-sama beliau. Pastor Jeki sendiri, Christian Prince, Edis TV, teman-teman yang lain, Sofiatul Alayat yang di Amerika sana, sering. Dari situ beliau sering melihat kami. Saya Bapak Ibu sering berdebat dengan para ustadz, dengan Yusupei, dengan para teman-teman yang dari seberang. Kami sering berdebat tentang keselamatan. Dan tidak ada satu nama atau keyakinan manapun yang memberikan kepastian kamu selamat selain daripada Yesus. Mari kita buka satu ayat Alkitab. Satu orang bukakan. Satu orang saja, bukakan Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Yang sudah dapat silakan berdiri Bapak Ibu. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Yang sudah dapat berdiri dan dibacakan dengan keras. Sudah dapat? Silakan Bu, baca dengan keras. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kalimatnya pasti atau mudah-mudahan Bu? Pasti. Cuma Yesus Pak Bu yang pasti memberikan kamu keselamatan. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, kalau Bapak Ibu punya anak perempuan, punya anak laki-laki, jangan beri alasan apapun kepada dia untuk tinggalkan Yesus. Percuma Bapak Ibu punya menantu cantik, pintar masak, kalau dia bukan orang perfect tidak akan selamat. Saya tidak pernah bisa toleransi tentang hal itu. Kalau walaupun kamu dokter, direktur, dan apapun jabatanmu, kalau kau tidak percaya kepada Yesus, tidak akan pernah kau dapat keselamatan itu. Karena Yesus berkata, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kau akan mati dalam dosamu. Puji Tuhan, ibu saya, ibu saya sudah percaya, kami dua orang, tinggal bapak saya saja. Mungkin nanti saya masih bergumul, ya, nanti bapak saya bisa saya menangkan juga. Dan puji Tuhan, dari saya live TikTok berapologetika, saya sering debat, satu adik-adik santri saya juga terima Yesus. Bapak Ibu nanti bisa buka TikTok saya, dia santri dari Serang Banten. Dia mondok pesantren di Serang Banten, sudah percaya Yesus. Ya, nah dari situlah, itulah yang dikatakan sama Pastor Vincent. Yohanes 15 ayat 16, bukan aku yang memilih kamu, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ya, dan buahmu itu tetap. Puji Tuhan, buah saya sudah ibu saya sama santri tadi, sudah dua orang yang saya menangkan. Dan kalau Tuhan izinkan, pulang dari selesai bersama Pak Aliudin, saya akan ke Surabaya dan ke Yogyakarta. Ada 2 jiwa yang harus saya menangkan lagi, ya. 2 jiwa ini sudah siap menerima Tuhan Yesus. Nah Bu, dari penyampaian saya ini Bapak Ibu, sesulit apapun rintangan keuangan yang Bapak Ibu hadapi, ya, mau sekecewa apapun Bapak Ibu kepada Tuhan, ya, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Cuma dia, cuma Yesus. Yesus berkata, Ana atoriku wal haq wal hayat. Kalau Pastor Vincent bicara dengan bahasa Inggris, karena saya bukan orang Inggris, saya dulu belajarnya bahasa Arab, ya kan? Jadi saya tahunya Ana atoriku wal haq wal hayat. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun, kata Yesus. Berarti udah gak ada jalan lain, ya kan? Tidak pernah ada nabi, rasul, siapapun yang berani berkata seperti itu, cuma Yesus. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu yang kasih, itu Fajar tadi sudah bicara ya. Dia baru 1 tahun, tapi semangatnya luar biasa. Makanya saya jadi terinspirasi waktu dia datang ke rumah saya. Abi, saya mau ikut Abi. Ya silakan. Ya.
Lalu beliau juga datang ke rumah saya. Hari berikutnya saya mau ikut pastor. Silahkan saya bawa ya, saya bawa mereka. Kalau saya memang selalu berjalan ke Sumatera Utara ini, terkhusus ke Aceh. Padahal di Aceh, orang-orang Aceh bilang sama saya, jangan masuk Aceh kau. Kami sembelih kau. Darah kau halal, haram jadah, laknatullah, kafir. Tapi saya terus masuk Aceh Bapak Ibu. Tahun ini hampir 3 kali saya masuk Aceh. Saya percaya tidak sehelai rambut pun akan jatuh ke tanah kalau tidak seizin Tuhan. Amin. Ya, saya bolak-balik ini, bolak-balik. Berapa bulan lalu, 5 bulan lalu saya juga balik, saya jumpa dengan Pak Dokter. Ya, sedikit saya sedinggung dengan Pak Dokter. Pak Dokter cukup unik orangnya buat saya gitu ya. Beliau main di belakang, tidak kelihatan, tapi nyata ya. Ya, buktinya ada segelintir saya bisa bergerak ya. Saya yakin dan percaya ada orang-orang yang lain juga bergerak ya. Apa diketahui Bapak Dokter? Tidak diketahui ya. Kami bisa bergerak dengan cara Tuhan yang sangat luar biasa. Tadi dikatakan Tuhan itu sedemikian rupa, dia jalan ya, di dalam Az-Zukhruf 43 ayat 16 61, Isa azza siratul mustaqimah. Dia katakan Yesus Isa itu petunjuk jalan yang lurus, dan Injil mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Mari yang letih, mari yang lesu, dan mari yang berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberi kelegaan. Manusia mana? Nabi mana? Rasul mana yang berani mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup? Tidak ada. Hanya Yesus Kristus, dialah Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi siapapun kita yang hadir di sini, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, beban masalahmu, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah ingkar dengan janji kan? Manusia bisa ingkar janji bisa. Makanya ada lagunya, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, ada lagu itu kan? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, ada lagu itu kan? Ya kan? Ayu Ting Ting bilang sakitnya di sini, sakitnya di sini. Makanya jangan andalkan orang sekelilingmu. Jangan kita terlalu mengandalkan orang tua kita. Bagi orang tua jangan terlalu mengandalkan anak-anakmu. Apalagi yang muda-mudi, jangan andalkan pacarmu ya, yang muda ya seperti pacar ini. Jangan andalkan pacar. Dia bisa ingkar janji dia. Amin. Keluarga saya dia bisa ingkar dengan janjinya. Janji manusia bukan seperti janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Apalagi janji pilkada pemilihan, pemilihan bupati, gubernur, apalagi itu pemilihan anggota dewan, dibikin poster besar. Nanti aku akan kalau jadi desa ini, kampung ini akan maju. Di sana lagi, desa ini akan sekian miliar. Dia berjanji di sana, poster besar. Dia janji di sini, janji lagi dia di sana, poster yang besar. Begitu dia jadi, lupa dia. Berbeda dengan pilkada, kalau lupa jadi dia. Makanya jangankan andalkan orang sekeliling. Amin. Saya tidak pernah mengandalkan orang sekeliling saya. Pelayanan aja saya berangkat dengan imam. Ya, saya tanya dengan teman ini, Fajar, ada uang, ada sekian, katanya gitu kan. Wah, percayalah saya ada sekian, katanya. Saya tidak disebut dengan angkanya. Saya lagi bicara lagi dengan beliau, jalan aja pastor, karena saya tahu kalau dia dan orang jalanan ya, sama-sama saya kayak orang jalanan. Begitu berjalan, saya tanya sama Fajar, ada uang, ada habis, berapa? 50.000. 50.000. Apa kita tujuan begini? Tapi saya sudah bilang iya, 50.000. Ya kan? Begitu saya isi bensin ya, saya habis mobil sedikit, janganlah, ya kan? Isi bensin. Lalu saya tanya beliau, brother ada uang bisa isi ferry ini? Bisa. Bayar isi ferry. Wah, dia ambil kelas sama beliau. Wah, luar biasa beliau diambil kelas, ya kan? Lalu isi bensin lagi sekali, isi bensin lagi 2 kali, isi bensin lagi. Saya tanya beliau, ada uang? Ini ada 400. Pastor minta maaf, hanya itu uang saya. Hanya itu uang saya. Baru nanti uji iman saya ini. Tapi kata orang Aceh, siapa takut mati tanam? Apakah mencintai semangat saya? Saya
serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam susah, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Amin. Lagu-lagu begini kurang disukai oleh gereja sekarang. Gereja sekarang suka lagunya gitu kan. Jalan tuh saya dengan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya jalan dengan Tuhan. Begitu sampai pada Aceh, pokoknya sampailah saya di Banda Aceh, tiba-tiba ada orang tabrak saya, bukan saya tabrak dia. Ibu tabrak saya. Saya tengok di spion itu seperti orang mati dia begini. Jantung saya begini, orang mati. Saya lihat begini, saya turun begini. Polisi langsung datang, 3 orang polisi. Tuhan Yesus, sudah ada polisi lagi. Apa yang harus saya lakukan? Saya bawa ke dokter. Saya bertanggung jawab. Ibu ada BPJS? Tidak ada. Tidak ada. Memang Tuhan uji iman saya. Orang tabrak saya. Tuhan Yesus, ini dokter berapa? Polisi berapa? Situasinya berapa? Saya tanya dengan ibu. Itu banyak dokter bilang, ibu coba berdiri. Ibu berdiri. Ah, ibu tidak patah, ibu tidak apa-apa. Ibu tidak apa-apa. Tapi sakit saya, tangan saya sakit. Coba dipegang. Iya, mana keluarganya? Pak, ini dokter nggak ada keluarganya. Jadi siapa keluarganya di sini? Karena semua bayar ini. Di ronsen harus bayar. Di sini bayar, kaki bayar. Lalu saya semua ini bayar kan? Lalu saya bilang, udah bapak, saya tak mau di ronsen. Saya tidak mau di ronsen. Saya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Udah, tadi kenapa ibu menangis tadi? Iya bapak, sakit hati. Ini kubang, sakit hatiku. Tapi ibu nggak apa-apa kan? Udah nggak apa-apa. Nanti saya kasih uang. Udah biar dikusuk aja, nggak apa-apa. Langsung saya kasih 500.000. Ini untuk ibu. Makasih bang ya, makasih bang ya. Oke, saya kasih lagi uang. Selesai polisi, pokoknya selesai. Dan saya sampailah di sini ya. Saya bersyukur berjumpa dengan bapak saya, Bapak Ginting ya. Bapak Ginting ya, kenalkan dengan Bapak Ginting, Bapak Ibunya. Kalau Bapak Ibu tidak kenal dengan Bapak Ginting, ini nggak apa-apa, tidak ada hubungan dengan kami. Beliau bawa ke sini STT apa ini, saya katakan ini. Bangunannya buka sekali, tapi mana murid-muridku tidak ada seperti itu kan. Agak pentinglah saya. Rupanya bikin KKR. Langsung saya KKR, saya mainkan. Saya kan gak peduli biar 5 orang, 100 orang, 1000 orang, sama. Dapat berkat, puji Tuhan. Kalau tidak dapat, alhamdulillah. Saya mainkan, tiba-tiba mobil itu katanya pom bensin. Saya nggak tahu pom bensin. Yang saya tahu pom bensin yang besar-besar. Kok di mobil ada pom bensin? Lupa pom bensinnya rusak. Mulai jantung saya begini. Ini bagaimana bikin pom bensin? Untung saya selesai lihat di KKR ini. Persis biayanya yang dibutuhkan. Luar biasa Tuhan yang ada. Dan ini berjalan lagi, kemana saya berjalan saya tidak tahu ya. Yang jelas nanti di hari Minggu ini saya di Siantar. Habis dari Siantar saya tidak tahu. Yang saya tahu, kabar baik harus diberitakan kapanpun, situasi apapun. Mati sekali Yesus tetap Yesus sampai selamanya. Saya bilang dengan teman-teman, saya sudah tidak takut kali mati. Ada orang takut kali mati. Saya bilang dengan semua pelajar, saya bisa hidup 5 tahun saja lagi sudah bagus. 5 tahun. Kalau Tuhan kasih 10 tahun ya lumayan, luar biasa. Yang jelas saya tidak takut mati. Ada orang takut kali mati. Kalau aku nanti mati tolong dikuburkan di Belgia atau di Samosir ya, atau di Tanah Kawau sana ya, di kampung halaman ya, dekat keluarga, di sisi keluarga.
kakak saya bilang begini. Ini saya tutup dengan kesaksian saya. Ali, kalau kau mati nanti bagaimana? Siapa yang mendoakan kau? Siapa yang kuburkan kau? Tiba-tiba Ali bilang, kami kasihan dengan kau. Karena dia bilang kami kasihan dengan kau. Kenapa kalian kasihan dengan aku? Aku yang kasihan dengan kalian. Tawar dia. Kenapa kau kasihan dengan kami? Kalau orang Kristen mati pakai dasi, pakai jas, pakai sepatu, orang Kristen mati begitu kan? Ya kan? Kalau Bapak Ibu nggak percaya, lihat aja. Pakai dasi, pakai jas, pakai sepatu. Kalian harus tahu, ini istriku, ini anakku, ini mama, ini kalian semua. Kalau orang mati seperti itu orang Kristen, aku sekarang sudah Kristen. Kalau nanti aku mati, buang aja ke laut, biar dimakan ikan paus, ikan juga selesai sudah. Bila perlu kasih buaya, biar dimakan buaya, akan selesai sudah. Atau masuk lubang mana dibuang nggak apa-apa sayanya. Mau dibakar juga nggak apa-apa. Tapi bingung mereka. Saya yakin nanti kalau saya mati nggak mungkin dibuang-buang, nggak mungkin dikasih buaya. Saya yakin dan percaya anak saya akan kubur saya. Amin. Jadi untuk apa kita yang hadir di sini yang menyaksikan suara saya ini, jangan takut mati. Semua orang akan mati. Barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Barang siapa memberikan nyawanya untuk Tuhan, maka Tuhan menjaga, memeliharanya. Sampai sekarang ini Tuhan masih menjaga, melindungi saya. Sampai sekarang terbukti saya belum mati-mati. Ya betul. Makanya saya bilang dengan anak saya, istri saya, jangan kalian cinta dengan dunia. Dunia akan habis, dunia akan sirna, dunia akan lenyap. Cintailah Tuhan. Makanya di permukaan tadi dibilang oleh Fajar, jangan karena hidung mancung hilang imannya. Itu hidung mancung, apalagi hidung pesek ya. Kadang-kadang ada orang karena hartanya, karena warisannya, ya, karena uang, hilang iman percayanya. Apalagi karena emas, tahu emas kan? Apalagi kalau emasnya beratnya 82 kilo atau 75 kilo. Maksudnya emas Jawa. Ada orang bisa berubah imannya. Makanya saya tidak heran Kiai Haji percaya dengan Tuhan. Tadi lihat Fajar, orang pesantren dimenangkan oleh dia. Baru percaya dengan Tuhan. Pesantren kan orang bisa diubah, ya bisa Tuhan ubah. Ya, lewat pelayanan dia yang apa adanya kan baru saja. Saya tidak heran Kiai, Haji, Ustadz, Menteri, Presiden percaya dengan Tuhan Yesus. Saya tidak heran. Karena Allah kita Allah yang heran. Amin. Yang saya heran ini, Bapak Ibu pikirkan ini. Yang saya sangat heran, jikalau ada di tengah-tengah keluarga kita menjadi di seberang, itu yang saya heran. Kenapa? Di mana mujizatnya? Di sebelah puasa. 25 nabi kami dulu, Adam, Idris, Nuh, Lut, Soleh, Ibrahim, Isa, Yakub, Ibrahim, Ilyas, Yahya, Isa, sampai Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dikatakan dalam Nabi Musa sembuh, tidak ada. Dan dalam Nabi Nuh sembuh, dalam Nabi Yahya sembuh, dalam Mr. M sembuh, tidak ada. Hanya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Dalam nama Yesus ada mukjizat, ada kuasa. Dalam nama Yesus, saya tidak bisa dirubah oleh orang tua saya, ustadz saya, kiai saya, guru saya, tidak bisa mengubah saya. Dan saya sendiri tidak bisa mengubah hidup saya. Tapi Yesus Tuhanlah yang mengubah pikiran saya, hati, perasaan dan jiwa saya. Hanya Yesus Kristus yang Tuhan. Amin. Amin. Tidak bisa dipotong kerbau, potong sapi, potong kambing, potong domba, apalagi potong besana, B2, B16, tidak bisa. Hanya darah Yesus, darahnya tercurah, dia menjadi anak domba yang tidak bercacat celah, tidak ada celah,
tidak ada kenajisan, tidak ada dosa sedikit pun, dan dia rela taat setia sampai mati di kayu salib, dan darahnya tercurah untuk menebus dosa saya, dosa kita semua. Amin. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi itu. Ya, ini yang bisa kami sharingkan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Baik, terima kasih Pak Pendeta Yudin yang sudah sharing. Juga tadi ada Pak Fajar dan Pak Vincent. Kita ulang lagu yang tadi. Yang mana itu Pak? Lagu Pak Ali tadi. Kita ulang. Jalan Kata Yesus. Ada di buku lagu kita. Ya, Ya. kita ulang. Kita jalan lagi, jalan. Ya, nanti penutup kasih beliau nyanyi satu lagu ya. Ya. Oh, bisa bagus. Saya bagus menyanyi, ya. Saya bagus menyanyi Bapak Ibu. Tapi lebih bagus lagi jangan menyanyi. Kalau orangnya Aceh nyanyi begini, katanya rembulan, bagus kan? Dan yang kedua, pada kata hati. Beliau ya, nanti yang beliau nyanyi. Ya. Baik, mari kita memuji Tuhan. Dari nomor 214 yang belum hafal, lihat di sini yang sudah hafal bisa dijadikan dengan suara keras. Jalan serta Yesus. Seorang penginjil kemanapun dia pergi, dia jalan serta Yesus. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Ya, bikin gerakannya jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Silakan duduk. Pak Ginting kalau mau. Ya. Jadi malam hari ini kita memang spesial hamba-hamba Tuhan yang menginjil, ya, penginjil yang disertai Tuhan dari awal mereka bertobat sampai di mana nanti Tuhan pimpin, gitu ya. Ada Pak Ginting yang malam hari ini juga hadir. Iya, tapi kami belum dengar bagaimana pengalaman penginjilan Pak Ginting ini. Ini juga sampai di Aceh saya dengar-dengar, tapi dengar saya cuma sedikit. Ini mungkin banyak. Silakan Pak. Ya. Pak Ginting ini nggak banyak cakap, tapi banyak bekerja. Ya, silakan. Ya, salam. Salam. Majojua. Kita Krina. Saya sudah hampir 10 tahun masuk Aceh. Khususnya di Banda Aceh. Saya di Banda Aceh buat usaha penyulingan minyak serai, minyak kayu putih dan minyak serai di Aceh sambil saya melayani orang-orang di sana. Itu di Sabang sama Banda Aceh. Saya ada 3 tahun di situ. Setelah itu saya pindah ke Takemon. Setelah saya Takemon juga 3 tahun, saya pindah ke Aceh Utara. Itulah Biren dan Lok Sukun dan sekitarnya. Apakah ada rintangan di penginjilan selama 10 tahun ini? Saya kira nggak ada rintangan, terus saja. Jadi ada 2000 saya bawa Habeged, namanya Habeged. Itu Alkitab bahasa Aceh. Kalau saya mengambil Alkitab bahasa Gayo, itu nggak dihitung. Jadi saya bisa ambil aja itu.
ada saya ambil di lain lembaga Alkitab Indonesia, jumlahnya ada 2000 lebih. Itulah saya bagi di sana. Demikian juga saya bagi di pesantren-pesantren yang meminta dan menghubungi saya bagikanlah Alkitab itu sama mereka. Karena mereka sering bilang, saya butuh Alkitab bahasa Aceh. Untuk apa mau itu? Saya untuk memperbandingkan agama ini. Oke, jadi saya pun tidak sanksi-sanksi, saya berikan Alkitab, saya berikan traktatnya supaya dia mengerti membacanya. Itu baru saya disingkir, ada saya 3 tahun disingkir. Nah, jadi semuanya sudah lebih dari 10 tahun saya di Aceh ini. Jadi saya bisa bahasa Alas, bisa bahasa Gayo, bisa juga bahasa Aceh sedikit-sedikit. Itulah dia. Jadi pengalaman saya yang sulit nggak ada di penginjilan ke Aceh ini, baik ke suku Melayu. Jadi karena orang Melayu didukung oleh saudara kita yang dari Kalimantan, saya sudah masuki 4 pulau khususnya melayani orang Melayu. Itu dia, mulai dari Pulau Jaring Halus, Perlis Kelantan, Pulau 9, Pulau Kampe. Dari Pulau Kampe lah saya nyeberang ke Aceh Tamiang, naik speedboat. Begitulah hari-hari perjalanan saya masuk ke Aceh. Tapi belum ada rintangan di mana-mana. Ekstrim pun orang Aceh, lebih baik orang Aceh sama orang Melayu. Kalau di pelayanan lebih banyak toleransi orang kita Aceh daripada orang Melayu. Itu yang saya lihat. Maka lebih gampang saya masuk ke suku Aceh daripada ke suku Melayu. Saya lihat kemarin ada tim juga pelayanan di Perlis itu, sempat diusirnya keluar dan dikawal sama tombak-tombak keluar satu kampung itu. Jadi saya nggak pernah seperti itu. Saya kira saya itu saja sampaikan. Terima kasih, bujur. Baik, terima kasih Pak Ginting yang sudah sharing pengalamannya pelayanan di Aceh ke 10 tahun ya. Dan tentunya selama perjalanan ini disertai oleh Tuhan. Jalan serta Yesus. Baik, setelah mereka sharing, apakah kita digerakkan, dibangkitkan hati kita, jiwa kita untuk aku mau pergi juga, aku mau memberitakan Injil juga. Kalau Pak Vincent tadi di jalanan, saya nggak tahu jalan mana saja itu, tapi tadi dengan saya dan Bapak ini saya pernah naik bus itu gitu ya. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang nyanyi puji Tuhan sana, yang khotbah di sana, saya pernah dengar. Tapi saya nggak tahu waktu itu, mungkin bukan Pak Vincent yang saya dengar. Tapi memang itu kebiasaan orang-orang di Jakarta. Ada kesempatan memberitakan Injil, mereka pergi beritakan Injil di bawah jembatan itu mereka pergi. Kami punya tim di kampus pada waktu itu melakukan. Saya memang tidak pernah ikut, tapi kami berdoa di rumah, dapat di kampus itu untuk tim penginjilan itu. Kalau tadi Pak Aliudin tadi seluruh Indonesia tadi Pak ya, dari Aceh sampai ke Papua, ketemu Pak Dokter di Papua katanya ya, obat ini luar biasa ini. Kalau Pak Fajar tadi yang masih baru tapi sudah dipakai Tuhan di Banten gitu ya. Apa tadi yang tadi dimenangkan tadi di mana? Di Banten ya, di Banten. Itu jauh loh dengan Demak itu. Ya kalau nggak percaya besok kita ke sana. Ya. Kalau kita pergi memberitakan Injil, Tuhan sertai. Firman-Nya berkata, aku menyertai kau senantiasa. Itu ketika Yesus mengutus murid-muridnya pergi memberitakan Injil. Jadi kita harus percaya kemana kita pergi. Kalau Pak Ginting tadi di Aceh, ya, pada waktu bencana alam di Aceh, pasti Bapak ini melihatnya, tapi baginya itu bukan masalah. Kalau kita bersama Tuhan sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya. Masalah itu nggak jadi masalah. Penggadaian tuh. Tapi dalam Tuhan saya percaya itu. Masalah justru jadi masa Allah, waktu Tuhan. Oke ya? Oke. Apakah ada lagi yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan? Boleh? Ada yang mau bertanya? Bapak yang nyanyi sekali. Oh, mau nyanyi dulu? Pak Vincent, nyanyi dulu, silakan Pak. Memuji Tuhan. Mungkin ini. Saudara begini, Ya. saya dulu sebagai master, saya pindah itu. Jadi ujian itu buat saya sangat berat. Saya menyanyi ini bukan buat kalian. Ya.
Saya menyanyi buat the kingdom of God, buat kerajaan Tuhan. Di kerajaan Tuhan nggak ada firman Tuhan, yang ada puji-pujian. Terserah kalian mau bilang apa. Buat saya, puji-pujian itu bukan buat Tuhan. Di surga nggak ada firman Tuhan, di surga nggak ada imam, nggak ada. Jadi saya buat ini lagu-lagu sudah umum sih. Judulnya Haleluya. Hale artinya pujian. Ya artinya Yahweh. Pujilah Tuhan. Baik. Ya, tentunya sebuah pengalaman kehidupan bersama Tuhan itu pasti akan membawa kita kepada kerinduan untuk melayani Tuhan. Kalau Tuhan berikan banyak pengalaman bersama dengan Tuhan, Tuhan mau supaya hidup kita ini nanti untuk Tuhan. Ya, adakah kita di sini mau bertanya? Mungkin masih ada waktu. Bapak-bapak ini belumnya mau istirahat. Mereka akan terus berjalan memang, tapi kesempatan ini kita bisa sharing bersama-sama. Ada yang mau bertanya atau berbagi? Nanti Pak Dokter nanti juga akan cerita. Silakan. Ya. Buat Pak Vincent ya. Saya mau tanya. Jangan yang berat-berat tuh. Waktu
ada pastor yang bilang Tes. kamu harus melihat Yesus gitu ya. Oh, iya. Nah itu tadi kan Bapak udah cerita 2 kali ya. Iya. Nah ketika itu apa hatinya nggak ada mikir ke yang lain gitu loh. Maksud saya kan waktu dengar suara Tuhan itu kan langsung jalan nih. Iya. Pasti ada tantangan dong. Hmm. Nah ketika itu gimana Bapak melihat tantangan itu satu ya. Iya. Nah kami tertarik dengan lifestyle-nya Bapak dan saya terus terang baru kali ini dekat dengan lifestyle yang seperti Bapak miliki. Ya, terima kasih pujian Ibu. Dan apakah ini Bapak pertahankan supaya bisa masuk ke komunitasnya atau memang ada punya suatu misi ke depannya gitu? Itu aja Baik. Pak, makasih. Ya, saya akan menjawab yang pertama tentang sukacita dari artinya begini. Saya sukacita sekali ketika pastor itu menubuatkan saya. Artinya itu satu nubuatan, bukan dibuat-buat, tapi nubuatan itu dari Tuhan. Karena itu pada waktu altar call kan, jadi saya senang sekali karena saya juga dididik saya ini orang Katolik Bu. Saya ini Katolik warisan, Katoliknya bukan Katolik, nggak tahu ke Roma apa Jerman saya nggak ada, pokoknya saya orang Katolik aja. Nah di Katolik itu ada Katolik Vatikan ya, habis itu ada liturgi, ada karismatik, ekaristis seperti itu. Nah buat saya Yesus Kristus itu sosok begini. Yesus ini kan menginkarnasi menjadi manusia. Nama ini kan penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan luar biasa. Jadi ketika dia bilang kau akan melihat Yesus, saya senang sekali Bu, sukacita sekali di situ. Saya langsung di setting mengikuti pelayanan teman-teman di Blok M itu tuh banyak tuh. Saya ini ikuti teman-teman saya, itu ada salah satu artis namanya Seti, suaminya Nafa Urba ya. Saya ikut mereka, justru mereka lebih dulu itu. Si Mario itu abangnya Elo. Si Christine itu adiknya Melani Subono. Terus si Nyong Senglok ada biarnya sono Nyong Webster itu. Jadi mereka tuh pelayanan di Blok M pertama. Saya belum main. Jadi seperti itu. Jadi oke, untuk lifestyle saya seperti ini dan misi ya. Nah, kebetulan saya dari Charis Bible College. Saya tamatan dari Charis Bible College 2004 kemarin. Founder internasionalnya si Andrew Womack itu adalah founder internasional karena pusatnya di Pulau Rabu, Charis Bible College CBC. Nah, ada kebetulan cabangnya di Jakarta. Di Charis Indonesia, bukan cabang Charis Indonesia, foundernya adalah Pak Irwan Siregar. Nah, jadi saya sekolah di situ. Jadi tahun 2024 saya sudah selesai. Saya rencananya ini untuk misi selanjutnya saya akan bikin, doakan saja, saya akan bikin seminar hamba Tuhan. Nah, saya punya tim pengajar semua pasti dari Charis dengan ini ya dengan DE ya, dengan pemerintah dan penginjilan discipleship evangelism. Nah, tentang ada 3 nih, kami biasanya kasih 3 level 1, level 2, level 3. Level 1 itu begini tentang hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Selama ini kan kalau saya tanya hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu nanti kalau udah mati masuk surga. Enggak gitu. Hidup kekal itu ya sekarang, bukan nanti. Nah itu seperti itulah. Jadi sekarang kita juga belum. Ini Charis ini sebenarnya adalah lab paradigma. Jadi banyak para hamba-hamba Tuhan yang master teologi pun sekolah lagi di situ. Karena rusak paradigmanya. Karena didoktrin dengan perbuatan biar Tuhan berkenan gitu, harus gitu biar perkara Tuhan seperti itu. Sebenarnya saya tidak begitu dengan iman kepada Yesus Kristus. Itu yang penting. Jadi buat saya akan membawa seperti itu misinya. Dengan gaya biasa di kelas juga begini aja, serius. Saya ada video-video saya ada, tapi saya tidak tayangkan. Memang kami di kelas kami itu tidak begitu ini. Saya kebetulan di yang ini di tahun itu saya sekelas dengan Chris Manusama. Mungkin saudara pernah dengar ya, Chris Manusama, Bu Chris itu ya. Nah, jadi seperti itu Bu. Jadi saya tetap misi saya itu saya akan membuat. Tetap itu kita
pemerintahan ya. Jadi itu kita di dalam firman Tuhan di Matius 28 19 sampai 20 itu kan. Jadi kami murid ya seperti itu. Lebih fokus ke murid seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasan Pak Vincent ya atas pertanyaan yang disampaikan Ibu Giting tadi. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan seputaran pengalaman pelayanan mereka? Jadi lifestyle Pak Vincent ini Apa mau nanya rambut saya nggak bagus? termasuk itu mungkin ditanyakan. Kenapa rambutnya begitu Iya. kan? Karena saya jadi Sejak begini. kapan gitu ya? Jadi memberi ya. Saya ini kan rambut saya ini memang saya ini dipanggil gondrong dari kecil, dari SD itu dipanggil karena saya SD. Kami di Katolik itu rambut gondrong tuh orang paling di atas rata-rata, orang Blitar semua di atas rata-rata. Benar Bu, ibu tahu Pamri Luhur, ibu tahu Aloysius Canisius, Ordo itu yang gondrong-gondrong itu di atas rata-rata tuh pastor-pastor Jesuit itu ya, yang Ordo Jesuit itu gondrong. Ibu di atas mereka menguasai 3 bahasa itu pasti. Tuh pintar-pintar mereka. Makanya boleh gondrong, tapi kalau nggak pintar nggak boleh gondrong sudah sih. Jadi begitu. Kalau saya enggak, kalau saya memang langsung dari lahir memang udah gondrong, sama kayak Yesus Kristus. Jadi kalau orang bilang potong rambut kamu Vincent, saya bilang kamu kalau nyuruh saya potong rambut, sama aja kamu suruh Yesus Kristus potong rambut. Suruh aja Yesus Kristus potong rambut, berani nggak? Kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi bukan Samson saya, bukan Samson. Saya punya tato di belakang saya ini. Ini gambarnya Yesus tapi ditinggal sudah. Yesus ditinggal rambutnya. Yang bikin seorang artis tato namanya si Gusti. Dia Hindu ditatoin saya di belakang. Tapi sebagai ngobrol kan gak ngobrol. Si Gusti ini suaminya si ini Melani Subono. Ada jadi dia gambarin saya terus dia juru aku. Brother, oma saya juga Kristen. Jadi kan orang menggambar wajah Yesus itu walaupun dia Hindu, kita masih apalagi dia agak bagaimana kontra dikit ya. Tapi dia senang. Jadi Tuhan dia gambar, dia tato di belakang saya ini. Padahal dia hidup garis keras tuh. Di surya tatonya ada rupa, ada sesembahan begitu. Jadi buat saya semua itu hal-hal dunia. Nggak penting buat saya, dunia itu nggak penting. Marilah kita bersama-sama menjadi serupa dengan Tuhan, bukan serupa dengan dunia. Gitu. Ya, apalagi kita seorang misionaris, seorang penginjil, buang tuh yang namanya hal-hal dunia itu. Saya rasa. Nah, makanya tadi saya bilang motonya, rubah hidup Anda, rubah hidup kita pengaruhi dunia ini, kita rubah dunia ini dengan karakter Kristus. Kita ini adalah orang-orang yang berpengaruh. Kita ini ditaruh menjadi influencer kerajaan Tuhan. Ini seperti itu. Diciptakan itu sebagai pemimpin. Kita seorang pemimpin. Jadi seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi kepada Pak Aliudin, kepada Pak Fajar. Baik, ada yang mau bertanya? Ya, jangan sia-siakan kesempatan malam hari ini. Beliau ini akan bergitus. Malam ini tiba di sini. Pak, Ya. Pak Vincent belajar kah atau Ini dia. Saya jadi gaya enggak? Saya begini. Maaf nih, tadi saya membelakangi dan saya minta maaf sekali. Sepatu saya ini agak tinggi, jadi saya tidak bisa melepas pastor bilang udah masuk ya. Sepatu kamu bersih. Amin. Saya juga sebenarnya saya orang yang malu. Saya sangat tidak bisa di depan oma-oma ini. Saya songong sekali orang Jakarta, gue songong bengawan kan gue aja. Jadi saya sebenarnya saya kemarin di gerejanya Pak Tarigan di Pak Tarigan suruh naik ke atas kapal. Sebenarnya saya di bawah aja. Saya di gereja GBI di Bekasi juga di gereja yang besar, Videotron yang besar gitu. Bapak di sebenarnya enggak. Saya di bawah, saya dulu udah ngomong. Karena saya nggak ngerti. Saya memang nggak biasa yang terlalu yang terlalu miso, yang terlalu berat. Saya nggak seperti itu karena saya ini orang jalanan. Nah kalau di jalanan bolehlah kita bermain di situ. Begitu. Jadi saya akan menjawab. Saya ini belum menggenapi. Saya belum punya sakramen, yaitu sakramen perkawinan. Saya belum.
saya tidak menggenapi di dalam Kejadian 1 ayat 28. Coba ada yang bisa baca Kejadian 1 ayat 28? Beranak cuculah Iya. yang berlaku. Iya, aduh. Karunia lajang nih, Mas. Artinya kan saya belum menggenapi, artinya di situ lah. Saya belum punya sakramen Ibu-ibu yang perkawinan. anak perempuan. Saya belum. Artinya begini, beranak cuculah itu kan satu mandat, satu Tuhan pencipta, sang pencipta itu ya. Dia bilang begini, beranak cuculah. Beranak cuculah ini saya bikin garis, saya highlight begini, nggak sembarang saudara. Saudara akan dibikin menjadi seorang. Saya ini belum seorang kreator, tapi belum seorang pencipta. Beranak cuculah itu kita disuruh menjadi seorang penggantinya. Karena kita ini gambarannya kita ini menjadi pengganti. Saudara-saudara yang sudah berkeluarga, saudara adalah seorang kreator, penggantinya Tuhan. Gak mungkin Tuhan bikin ribuan miliaran orang dengan 1, 2, 3, 4, 5. Terlalu lama. Jadi orang-orang yang sudah berkeluarga, sudah menjadi couple of Christ, pasangan Kristus, itu berbahagia, saudara. Senang sekali, saya sangat menghargai orang yang sudah punya anak, yang sudah punya cucu, sudah itu luar biasa, sudah. Jadi saya belum punya pendamping. Artinya ada sih pendamping pengawal saya, malaikat ya, yang ada sendiri saya. Saya pernah, ini saya kesaksian lagi ya. Jadi ketika saya main di bus, ada video di YouTube saya itu. Nah, ketika saya di bus, saya memberitakan kabar baik luar biasa. Tiba-tiba ada seorang ibu masuk ke gereja teman saya di gereja Betani di Blok M. Ditanyalah sama pendeta itu, ibu ngapain kesini? Dia tuh kayaknya dibawa. Ya, saya tadi kemarin saya ngelihat orang rambut gimbal hitam pendek ngomongin Yesus di bus. Yang anehnya, saya ngeliat di belakang dia ada 2 makhluk. Nah loh, makhluk apa kayak itu? 2 makhluk sudah bersayap kan, besar sekali. Ya kalau mereka kan nggak ngerti, tahu dia jin doang gitu yang dikawal. Kita kan malaikat yang dikawal. Jadi saudara, saya punya adik-adik penginjil namanya David. Saya ajak, David, kamu ikutin saya ya. Kita mau menginjil di bus-bus kita akan khotbah. Kamu bagian doa ya. Di David nih, usia masih 15 tahun tapi homeless. Dia sendiri yang membuat orang yang tidak punya apa-apa. Padahal masih punya sih, dia pengen nyetrit aja hidup di jalanan. Saya ajak dia, kamu ini kan berdoa ya. Saya main di bus, sudah bus damri besar. Saya pas main begitu, saya bilang Yesus Kristus. Saya kalau sudah bilang Yesus Kristus itu saya tekan, saudara. Memang sengaja. Suara saya sebesarkan, biar mereka kaget, bangun semua. Pas saya begitu saya turun kan, depan kampus Atmajaya saya turun. David bilang begini, Bang, tadi pas abang bilang Yesus Kristus saya meloncat dari bus. David bukannya berdoa, malah dia ketakutan. Kan tadi saya suruh dia berdoa, dia malah ketakutan, mau loncat dari bus. Saudara tahu ketika David meloncat dari bus, ada yang tarik kakinya. Saudara itu, Tuhan gak suka. Orang yang punya spirit penakut, roh penakut itu Tuhan gak suka. Aku diciptakan untuk menjadi pemberani, menjadi pemenang. Di mana engkau berpijak, di situ kemuliaan Tuhan, di situ kemenangan sudah terjadi. Ketika kita masuk di kandang-kandang di teritori musuh, kita sudah menang, sudah. Kita sudah menang satu langkah total kita sudah menang. Jadi seperti itu. Ya, jadi saya masih solois, masih sendiri. Ya, usia saya ya, usianya 50 ke atas, 50 koma lah. Ya. Tapi saya sih nggak mau mati. Kalau Pak Ludi mau mati, kalau saya enggak. Ya, jadi saudara kan orang percaya, udah tahu lah ketika saya bilang demi hidup tak perlu harus mati. Itu satu paradigma saya. Jadi tidak ada kematian di dalam kehidupan.
Karena Yesus adalah sang kehidupan, sang kekekalan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya Pak Vincent. Oke, masih ada yang bertanya-tanya? Oh iya, silakan. Pertanyaannya untuk Fajar dulu ya. Oke, Tadi kan Fajar. dengar pujian ya kan di gereja ya. Saya senang ya karena masih setahun semangatnya membara gitu ya. Nah kalau tadi ada dengar pujian, Fajar ada nggak waktu itu dengar firman Tuhan yang semakin menguatkan untuk mau ikut Tuhan? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, tadi kan ibunya sudah percaya ya. Ini satu hal yang menarik juga. Bagaimana waktu itu Fajar meyakinkan ibu gitu supaya ikut Tuhan Yesus gitu? Karena kan dari kepercayaan yang lama itu kan sangat sulit ya bagi orang mungkin untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana waktu itu Fajar meyakinkan ibu untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Oke. Pertanyaan sama juga untuk Pak Ali. Pak Ali, ya, oh iya, karena nanti kan Ali akan dari melengkapi. kepercayaan yang berbeda gitu kan, bagaimana membawa keluarga untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Iya. Sebanyak apakah hari ini keluarga Bapak yang juga sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Oke, nanti Pak Ali akan lanjutkan dari jawaban Pak Fajar ya. Satu lagi Pak, Oh, ada untuk lagi? Pak Vincent juga. Oh, berarti tiga-tiga mereka Iya. akan. Tadi kan saya dengarkan Pak Vincent tadi ada menyebutkan waktu itu saya lagi mengkonsumsi jenis ganja ya, Iya. narkotika. Ya saya yakin hari ini pasti itu sudah ditinggalkan. Nah, mungkin dalam pelayanan di jalanan ya, kalau kita tahu sekarang kan hari ini itu sangat banyak untuk orang-orang muda ya, khususnya itu di mana-mana mungkin itu bukan hal-hal yang rahasia lagi lah gitu ya. Banyak hal-hal yang jahat hari ini terjadi oleh karena bisa dikatakan narkoba, sabu atau seperti apa. Bagaimana Bapak juga mungkin ini bisa menjadi apa ya, sebuah metode untuk anak-anak muda gitu. Itu apakah itu Bapak juga sampaikan untuk orang-orang yang mungkin mengkonsumsi itu atau seperti apa? Oke, baik. Ya, Terima terima kasih. kasih. Nanti Pak Vincent akan menjawab. Jadi Pak Fajar dulu, nanti baru Pak Aliudin dan Pak Fajar. Pak Vincent ya, silakan. Oke. Yang pertama tadi setelah dengar lagu ini, adakah firman Tuhan yang menguatkan saya? Dicatat saja ya, di dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-11. Lukas pasal 11 ayat yang ke-11 sampai ke-13 saya bacakan. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu diganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Di situ saya mikir bahwa wah, aku ini punya bapak. Bapakku bukan sembarangan. Bapakku Bapak yang di surga. Maka kita katakan, kalau bapak yang di dunia ini yang jahat saja, bapak saya kadang jahat Pak Bu. Saya minta ini kadang nggak dituruti, minta ini kadang dipukul ya, masih nunggu-nunggu lagi, tabungan kadang dicomot-comot, ya kan? Itu. Jadi salah satu ayat tadi yang masih saya ingat dulu waktu awal-awal ke gereja ya, Lukas pasal 11 ayat 11. Jadi intinya pesan firman Tuhan di sini adalah, jikalau Bapamu di dunia yang jahat saja tahu, nggak mungkin kan bapak-bapak anaknya minta roti dikasih kalajengking, nggak mungkin ya, apalagi Bapak yang di surga. Seperti itu. Tadi yang kedua, meyakinkan ibu ya. Seperti yang kita tahu bahwa mau sepintar apapun kita tentang Alkitab ataupun tentang kitab seberang, kalau Roh Kudus tidak menjamah orang tua, itu nggak akan mungkin, Pak. Mau Pak Aliudin pun, mau dia dokter pun nggak bisa. Coba waktu itu dia izin saya kalau tanpa Roh Kudus nggak bisa, saya tendang dia. Ya, ya. Karena gini, pada waktu itu saya cuma gini Bapak Ibu. Saya kurang lebih bergumul sama orang tua itu 6 bulan. Saya gini, Yesus bilang, barang siapa yang mengaku percaya kepadaku, ia harus hidup seperti sebagaimana aku hidup. Jadi saya mengampuni, saya mengasihi, saya nggak berkata-kata kotor. Itu paling tidak ibu saya itu tahu saya
jadi lebih baik lagi setelah saya jadi orang Kristen. Bukan setelah jadi orang Kristen saya mabuk, saya main cewek, ya kan, dugem gitu. Supaya apa? Supaya ketika ibu saya melihat saya, dia melihat Yesus ada dalam diri saya, gitu ya. Jadi supaya ibu saya melihat saya, ya kan. Makanya Rasul Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Ya, jadi saya cuma cerminkan bagaimana Kristus hidup. Saya coba mengasihi dia, saya kirim-kirim ayat firman Tuhan. Tapi selain itu juga saya suruh nonton live-nya Edis TV dan teman-teman yang lain. Ya seperti itu. Ya saya suruh nonton, kami sering live bareng, debat-debat saya suruh nonton. Akhirnya dia minta, coba ibu belikan Alkitab. Saya belikan Alkitab, Bu. Saya suruh dia baca dari Perjanjian Baru. Baru setelah dia baca 2 bulan lebih, dia minta dibaptis. Kebetulan gereja saya, ini izin Pak ya, izin sebutkan gereja saya ya. Saya bekerja di gereja Tiberias Indonesia yang kemarin habis Natal di Gelora Bung Karno. Jadi waktu bulan 12 kemarin ada baptisan setelah massal juga di Jakarta. Saya bawa dari rumah, saya naik kereta, Bu. Saya singgah di Tangerang karena saya waktu itu bekerja di Tangerang di kantor. Dari Tangerang saya bawa ke Jakarta, dibaptis saat pulang. Ya, tinggal bapak saya yang masih keras kepala. Ya, karena Alkitab bilang bahwa kasih itu mengalahkan segala-galanya, itu pasti kalah dengan kasih. Seperti itu. Tadi yang ketiga apa ya? Ya, Sudah? Dulu aja ya? Oke. Terima kasih. Oke, cepat sedikit. Tadi pertanyaan apa itu saya? Keluarga bagaimana memenangkan Ya, keluarga saya masih marah sama saya. Keluarga istri saya itu dulu marah-marah, tapi karena mereka melihat perubahan hidup kami satu keluarga, ya kami dilindungi Tuhan, anak-anak bisa kuliah dengan baik, sarjana dengan baik. Dan kedua anak kami bekerja di Australia dua-duanya. Yang laki-laki umurnya 35 tahun, yang perempuan umurnya 33 tahun. Dan satu cucu saya pikir saya masih muda, rupanya sudah jadi opung saya. Nah, jadi keluarga saya yang perempuan dari perempuan, mereka dulu jahat, mereka caci maki saya. Tapi karena kami jadi saluran berkat buat mereka, akhirnya mereka semua baik buat kami. Jadi kasih mengalahkan kejahatan. Ya, keluarga saya puji Tuhan, satu keluarga saya, kakak saya namanya Fatimah Zohra, dia percaya dengan Tuhan. Ya, dan ada satu lagi yang sedang proses. Saya yakin satu orang percaya dengan Tuhan, seisi rumah akan dibuat Tuhan diselamatkan. Amin. Saya aja bisa percaya dengan Tuhan. Maka saya bilang sama kalian, sama keluarga saya, sekarang kalian benci sama saya silakan, kalian marah sama saya silakan, tapi aku tidak pernah benci sama kalian. Aku sangat sayang kepada kalian. Karena inilah yang Tuhan diajarkan Tuhan. Tuhan itu, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahmani Rahimi, Bismillahirrahmanirrahim, itulah Tuhanku. Dengan menyebut nama Allah Bapa itu yang Maha Pengasih dan Penyayang. Saya katakan lagi, Hablimillah, Habliminan-nas. Kalau kita mengasihi Allah, beribadah kepada Allah, cinta kepada Allah, berarti kita harus mengasihi manusia. Bahwa kita beribadah kepada Allah, tapi kita cubit orang, atau ingin membunuh orang, atau benci mama, benci kakak, saya bilang itu bukan sifat Allah, itulah sifat syaitan. Makanya kita selalu berdoa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi kalau kejahatan, mencelakakan, membinasakan, itulah sifat syaitan. Apa kata saya? Jangan kau cuci otak kami, jangan kau cuci otak kami. Bukan kau cuci otak kalian. Ini aku harus kasih tahu. Inilah Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Rahmani Rahimi, Bismillahirrahmanirrahim. Itulah Tuhan. Jadi mereka bingung sekarang. Mereka sekarang sudah tahu siapa saya. Ya. Kata orang Aceh, siapa takut mati tanam. Itu ya jawaban dari saya. Ya, berada bicara. Terima kasih. Saya ini itu tadi tentang ganja, analis.
tadi saya lupa. Saya tuh 2005 itu rokok dulu yang berhenti. Jadi saya masih ganja tuh, masih bisa gitu kan. Ya saudara, emang proses ya. Jadi saya 2005 itu saya berhenti merokok. Ganja minum masih, saya harus terbuka, tidak ada yang boleh ditutup-tutupi gitu ya. Tapi jangan juga memvonis saya dengan pikiran-pikiran seperti itu. Jadi Tuhan aja yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Jadi begini, hanya Tuhan yang tahu semuanya, gitu kayak begitu. Jadi begini, saya ini ibu ya, saya tidak bisa melarang orang. Karena saya di jalanan itu tahu orang lagi rokok, lagi ganja, saya melarang mereka itu nggak bisa. Saya suruh bikin drugs addict area. Loh, kalau Ahok bikin lokalisasi prostitusi, kalau saya bikin lokalisasi narkotika, dan saya bilangnya sama Presiden Internasional Narkotika, saya bilang sama mereka ketika kami rapat internal, tidak ada media, saya diundang. Karena kalau untuk menghilangkan itu, ini saya terlalu jauh. Jadi buat saya begini, saya rokok dulu, ganja itu nanti di tahun berapa tuh saya hilang, sudah hilang. Tuhan itu dia mau setting saya luar biasa. Orang ngeliat saya nih ya, saya ketika di mana-mana kan, mereka nawarin rokok bang, minum gak? Ya, kaget mereka. Di kampung saya sudah terkenal loh, di Ciracas nama. Itu drunken master saya kalau minum. Saya kalau udah minum di pertigaan tuh di Poncol Ciracas. Habis minum botol saya lempar-lemparin. Minum ganja, rokok. Paling suatu ketika saya mabuk, saya hajar tuh mobil box. Yang nyetirnya mobil boxnya pas pampres sudah. Saya dibecengin gitu, senjata gini. Saya langsung minta maaf. Saya takut takut dihajar gitu. Jadi ya buat saya, tanpa saya berbicara, tanpa saya ini, ada satu dampak. Saya tidak bisa berbicara. Ini loh, saya udah beristirahat ganja, saya beristirahat rokok. Dimanapun tempat saya ada, ketika mereka melihat, mereka menawarkan di dalam komunitas golongan itu, ketika saya nggak merokok, itu sudah satu pukulan, satu hantaman buat mereka. Gila, orang ini rambut gimbal, piercingan, gini nih pak di sini, septum kayak orang Papua, tatoan, kok nggak ngerokok? Umumnya kan merokok. Itu kayak gitu. Saya di kumpulan saya di metal, musik-musik ekstrim, teman-teman saya ya waktu dalam sekolah ya, saya pernah minum. Kan Tuhan bilang boleh minum asal jangan. Haleluya. Jadi saya bersaksi juga di teman-teman kelas saya. Saya kemarin tuh saya minum wine kan, sudah tau anggur kan. Saya minum gitu. Ya, saya biasa karena teman-teman saya kan lagi banyak nanya, "Ben, bagaimana band kita nih?" Gini-gini ya. Saya bilang ya oke, berjalan. Tiba-tiba teman saya yang namanya Fahmi, dia ambil itu minuman, diguyur di kepala saya. Sudah tahu di komunitas itu saya leader. Komunitas saya itu terbesar di Asia, nomor 2 di dunia saudara, menurut Metal Journey. Jadi ada majalah Jain di Amerika Eropa sana. Saya punya basis masa itu jutaan saudara. Jadi teman saya buang minuman di kepala saya. Mereka berharap saya bereaksi di situ. Saya harus pukul, saya harus itu. Tapi Tuhan enggak. Mereka bisik-bisik, gila ya, orang gereja ya, pendeta ya. Saya nggak usah saya diam, saya mengampuni Fahmi. Saya bilang enggak, gua ampuni itu biasa aja. Tapi teman-teman yang lain saudara lihat, ada anak-anak generasi saya, mereka lihat, gila tuh, beda ya orang gereja ya, pendeta ya, kayak gitu. Saya cukup dengan
Dia mengampuni, cukup itu aja sudah. Terdampak semua. Saya tampar mereka semua. Ini loh anak Yesus Kristus. Jadi seperti itu. Kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu penting dan itu serius sekali. Terima kasih Tuhan memberkati. Baik. Ya, terima kasih atas jawaban-jawaban yang disampaikan Pak Vincent, Pak Didi dan juga Pak Fajar yang tentunya akan memberikan pencerahan kepada kami di sini. Ada Pak Dokter yang pasti lebih banyak yang mau disampaikan dari yang tadi. Kami rindu Pak Dokter juga akan berbicara pengalaman Apalagi setelah perjumpaan kita. sudah habis, bro. Masih ada. Apalagi yang mau kita tanyakan? Kepada tamu kita dulu ya, kita ucapkan terima kasih bisa hadir di sini. Saya kira menambah wawasan terutama iman kita di sini ya, karena jarang orang-orang seperti ini hadir di tempat kita. Kami bangga ada teman-teman yang begitu militan di dalam penyebaran Injil. Ya, itu bisa menjadi cambuk bagi kami untuk bergerak lebih luas lagi, lebih bekerja keras lagi untuk daerah sini. Kami mohon, walaupun nanti jauh di mana, mohon doa untuk kita di sini. Gitu Pak Tingga ya. Dan kami berencana untuk berkunjung ke Jakarta, bertemu dengan komunitas yang di sana, terutama kami dengan Pak Tingga dan Pak Tingga sudah kami siapkan sebenarnya bulan Mei, tapi ditunda bulan November ya. Bolehlah kita menginjil di kereta-kereta di bus-bus. Ya. Tapi yang kita baca bahwa pekerjaan untuk Tuhan itu luar biasa, bermacam-macam ya, dan itu akan menjadi cambuk bagi kita seperti yang saya katakan tadi, untuk lebih militan dan bekerja keras ya, karena ya kalau tidak kita membawa jiwa untuk Tuhan, apalah artinya hidup ini? Semua ditinggal. Kami di kampung ini banyak dulu orang kaya, sangat kaya, tapi habis begitu saja, seperti embun yang hilang oleh karena cahaya sinar matahari. Ya, tapi kita di sini kita lihat, kami komunitas di sini sangat kecil dan orang biasa, tapi saya kira ya kita dapat memuji Tuhan dengan hati yang cukup indah, karena kita tahu kita dekat bersama dengan Tuhan. Memang tempat ini, gereja ini tidak besar, tapi saya kira isinya lebih kuat dari baja. Ya Pak Linggan, teman-teman semua, ya kami orang-orang biasa sini Pak Vincent ya. Pekerjaan kami ya orang biasa. Dunia sih melihat biasa, tapi Tuhan kan melihatnya luar biasa. Ya, dan itu yang kami rasakan. Saya kira itu yang saya sampaikan untuk saat ini. Untuk pertanyaan dari saya nanti aja kalau orang sudah pulang. Ya, karena kita sering ada di sini. Pak Ginting, wah Pak Ginting 10 tahun di Aceh. Kalau tadi kita kurasa udah dipotong orang Aceh, kita udah dimakannya daging kita. Tapi Pak Ginting begitu luar biasa, keluar masuk Aceh suka-sukanya mau kemana. Di Banda Aceh ada poskonya ya. Tapi kami akan berdoa puasa supaya kami dengan Pak Liga ikut dengan Pak Ginting nanti sekali. Amin. Supaya Pak Ginting, Pak Tiarsa pun ada misi penginjilan di sana. Ya, penerbitan Alkitab dengan bahasa Aceh dan lain-lain yang dilakukannya ya. Kita makin kuat karena kunjungan teman-teman kita. Pak Ali, kalau ada yang lain lagi lebih aneh dari Pak Vincent bawa ya, kami senang Pak Vincent ya. Kami merasa sejiwa. Terima kasih pujian yang Pak Dokter. Iya, dulu ada Pak Leon. Nggak sempat kemari ya? Nggak sempat ya? Satu lagi. Nggak sempat ya?
ada lebih besar dari Pak Vincent. Ya, sempat kemari, dia sempat ke Kutacanya, cuma karena kerusuhan Jakarta dia kembali duluan. Jadi saya sedih juga dulu mikirkan Pak Ali kena sendiri bawa mobil pulang ke Jakarta. Ya, tapi itulah bermacam-macam hidup ini. Ya, banyak hal-hal yang aneh-aneh yang kita lihat. Tapi sekali ini terus terang kepada Pak Vincent, kami respect dengan keberadaan Bapak. Kami gak berani menginjil di jalan itu. Iya. Dan kalau tadi 3 bulan Pak Vincent sini, mungkin rohnya udah pindah sama kami. Jadi Lebih berani berdiri di terminal. begini Pak Dokter, saya tuh kan ditanya sama ibu-ibu kan, pada waktu kan 2012 tuh, sempat itu kan mereka nanya gitu, Pak Vincent kok udah nggak di bus-bus lagi, udah nggak di ini, saya bilang Tuhan tidak suruh saya lagi. Kalau Tuhan tidak suruh, jangan main, nanti jadi lontong sayur. Jadi saya memang, ya saya bilang Tuhan jadi, saya pernah coba, saudara tahu, ketika saya coba, belepotan saya ngomongnya, belepotan, kayak begitu, udah gak jelas. Lemon ya. Iya. Jadi kalau Tuhan tidak suruh jangan, jangan ya. Ya, juga kepada saudara kita Fajar, kami berdoa untuk tetap lebih maju lagi. Semoga kerajaan Demak ya, daerah Demak yang dulu Yes. bisa lebih banyak lagi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya kira itu paling nggak yang dapat saya tambahkan. Kan sudah tadi bilang jangan ada pertanyaan, nanti kita sambung sesi berikutnya. Silakan kalau ada acara lain. Baik, terima kasih Pak Dokter. Kita sangat diberkati. Kita puas sharing hamba Tuhan dalam penginjilan mereka. Para penginjil-penginjil yang diutus oleh Tuhan, yang dipanggil, diperlengkapi pada waktunya, pada tempatnya. Ya, kalau Pak Vincent tadi di jalanan, kalau tadi Pak Ali di keliling Indonesia, bahkan di luar negeri juga. Pak Fajar akan mengikuti jejak di Pulau Jawa itu bisa dimenangkan. Kalau Pak Ginting di Aceh, kalau Pak Triganti di sekali ini. Ya, kita semuanya dipanggil Tuhan untuk bukan saja diselamatkan, tapi diutus memberitakan Injil. Bagaimana kita akhiri dengan satu pujian dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8? Bisa, masih ingat Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8. Mungkin Bapak ini belum tahu lagu dan tidak apa-apa, tapi kita nyanyi dengan kuat. Tapi ayatnya pasti diingat. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Nanti ibu istri saya akan tutup dalam doa. Tetapi kamu akan menerima
dan sampai ke ujung bumi. Dan sampai ke ujung bumi, dan sampai ke ujung bumi, dan sampai ke ujung bumi. Kita berdoa. Betapa bahagianya kami Tuhan ada di tempat ini. Tuhan mengantarkan hamba-hamba Tuhan yang boleh menyaksikan akan kebesaran Tuhan, bagaimana Tuhan menjumpai mereka, dan Tuhan memakai mereka dengan luar biasa. Tuhan mengutus mereka ke tempat-tempat di mana orang yang membutuhkan Tuhan, di mana orang harus dibebaskan, dilepaskan dari ikatan kegelapan, dari ikatan dosa itu. Kami bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup anak-anak Tuhan ini. Mereka sudah menyaksikan perbuatan Tuhan dalam hidup mereka. Bagaimana Tuhan mengutus mereka, dan ada orang yang boleh percaya pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena Engkau Allah yang bekerja dan senantiasa bekerja dalam hidup orang-orang percaya. Dan kami yang ada di sini membuat hati kami juga boleh semakin giat bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kami sudah diselamatkan. Itu artinya kami harus hidup mengerjakan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk kami bisa mengerti bagaimana Tuhan mengutus kami, apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan di Kecamatan Selesai ini. Tuhan berbicara jugalah bagi kami. Kami boleh melihat pekerjaan Tuhan yang boleh disaksikan oleh hamba-hamba Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang membangkitkan kembali untuk semangat kami memberitakan Injil-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Berkati terus hamba-hamba Tuhan ini dalam segala rencana mereka, apa yang akan mereka kerjakan selanjutnya. Tuhan, Engkau yang terus memimpin, Roh Kudus-Mu yang akan terus menyertai dan memakai mereka untuk semakin banyak orang dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami akan mengakhiri pertemuan kami ini. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memeliharakan kehidupan kami. Dan kami sungguh bersyukur untuk Pak Dokter yang boleh mengingat dan memperhatikan kami di sini, yang membawa hamba-hamba Tuhan untuk boleh menguatkan, meneguhkan kami. Kiranya Tuhan pula yang memberkati hidupnya, memberkati keluarganya, memberkati apa yang dia kerjakan. Biarlah segala kemuliaan itu hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Allah kami. Kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Baik, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Semuanya kita boleh diberkati, dan ada snack kita bisa dinikmati bersama-sama sebelum kita pulang. Nanti boleh bersalaman juga dengan bapak-bapak ini, atau mau foto ya, kalau ada yang mau silakan, nggak ada anjuran ya. Kayaknya Pak Vincent ini belum tahu kapan lagi kemarin nih, Pak Ali ini belum tahu kapan lagi kemarin ini. Tapi kalau Tuhan suruh kemari pasti kemari. Yes. Ya, oke ya. Baik, terima kasih. Ya, mari kita nikmati bersama-sama sebelum kita berangkat dari tempat ini. Tuhan memberkati.